Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Gusri Wandari. Saya mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Matematika FK Universitas Islam Riau. Di sini saya ingin menjelaskan tentang matriks dengan menggunakan APK atau software Lektora. Nah, langsung saja ya kita masuk kepada pengertian matriks. Matriks adalah penyajian data kelompok bilangan yang disusun dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang yang terdiri atas baris-baris dan kolom-kolom. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut ini ya. Nah, menurut teman-teman, manakah kelompok bilangan yang merupakan matriks? Apakah pada gambar nomor yang pertama atau gambar yang kedua? Ya, pada gambar yang pertama. Mengapa pada gambar yang pertama atau kelompok bilangan yang pertama merupakan matriks? Karena susunannya berbentuk persegi dan bilangan-bilangannya tersusun dalam baris dan kolom. Sedangkan pada gambar kedua itu bukan merupakan matriks karena susunannya tidak berbentuk persegi maupun persegi panjang tetapi berbentuk segitiga. Pada matriks ini juga terdapat beberapa istilah. Yang pertama yaitu ada baris, elemen atau unsur, kolom, dan ordo. Baris dari suatu matriks adalah bagian susunan bilangan yang dituliskan mendatar atau horizontal dalam matriks. Nah, berikut ya contoh dari matriks A. Pada barisan pertamanya terdapat elemen 2, 1, dan 5. Pada barisan kedua terdapat elemen-elemen yaitu min 3, 2, dan 4. Elemen pada baris ketiga yaitu ada 4, min 2, dan 1. Sedangkan pada baris keempat terdapat elemen 6, min 3, dan 2. Yang kedua yaitu elemen atau unsur suatu matriks. Elemen atau unsur suatu matriks adalah bilangan-bilangan real atau kompleks yang menyusun matriks itu sendiri. Sama seperti contoh sebelumnya, yaitu matriks A pada kolom pertama dengan elemen 2, min 3, 4, dan 6. Sedangkan elemen yang terdapat pada kolom kedua yaitu ada 1, 2, min 2, dan min 3. Dan pada kolom ketiga ada elemen 5, 4, 1, dan 2. Yang ketiga ada kolom. Kolom dari suatu matriks adalah bagian yang dituliskan tegak atau vertikal dalam matriks. Misalkan pada baris kedua kolom pertama terdapat elemen yaitu min 3. Pada baris keempat kolom ketiga terdapat elemen yaitu 2. Yang terakhir yaitu ordo. Ordo atau ukuran dari suatu matriks ditentukan oleh banyak barisan dan banyak kolom dari matriks itu. Dan banyak elemen atau banyak unsur dari suatu matriks ditentukan oleh hasil kali banyak baris dengan banyak kolom dari matriks itu. Contohnya seperti ini ya. Nah, pada matriks A ini terdapat 17, 13, 15, 16, 15, dan 1. Matriks A ini dikatakan berordo atau berukuran 2 dikali 3. Notasinya yaitu A 2 dikali 3. Banyak elemen dalam matriks A ditentukan oleh
2 kali 3 sama dengan 6. Nah, materi yang ketiga yaitu tentang penjumlahan dua matriks. Penjumlahan dua matriks. Misalkan A dan B adalah matriks-matriks berordo M kali N dengan elemen-elemen A, I, J, dan B, I, J. Jika matriks C adalah jumlah matriks A dan matriks B, atau C sama dengan A ditambah B, maka matriks C juga berordo M kali N dengan elemen-elemen ditentukan oleh Cij sama dengan Aij ditambah Bij untuk semua I dan J. Contohnya di sini saya menggunakan matriks A dan B. Matriks A sama dengan 10, 4, 5, 8. Dan matriks B 2, 3, 1, dan min 6. Jadi, hasil untuk A ditambah B sama dengan 10 ditambah 2 sama dengan 12, 4 ditambah 3 sama dengan 7, 5 ditambah 1 sama dengan 6, dan 8 ditambah negatif 6 sama dengan 2. Yang keempat yaitu pengurangan dua matriks. Misalkan A dan B adalah matriks-matriks yang berordo M kali N, pengurangan matriks A dengan matriks B dapat didefinisikan sebagai jumlah antara matriks A dengan lawan dari matriks B dapat ditulis A dikurang B sama dengan A ditambah negatif B. Nah, di sini kita menggunakan contoh matriks C dan D. Jika matriks C sama dengan 3, min 5, 4, 2, dan D sama dengan 1, min 10, 6, 7, maka didapatkan hasil C dikurang D sama dengan 3 dikurang 1 mendapatkan hasil 2, min 5 dikurang min 10 mendapatkan 5, 4 dikurang 6 mendapatkan hasil min 2, dan 2 dikurang 7 mendapatkan hasil min 5. Jadi, matriks C dikurang matriks D sama dengan 2, 5, min 2, min 5. Untuk lebih jelasnya, yuk kita coba latihan berikut ini. Pada soal yang pertama, misalkan diberikan matriks A berordo 2 kali 2 dan matriks B berordo 2 kali 2 sebagai berikut. Tentukanlah penjumlahan dari matriks A dan matriks B. Nah, matriks A di sini kita menggunakan yaitu matriks A sama dengan 1, 2, 4, 3 dan matriks B 6, 8, 4, dan 2. Apakah teman-teman ada yang mengetahui jawabannya atau hasil dari matriks A dikurang matriks B? Yuk, mari kita coba jawab. Menurut teman-teman, yang mana ya jawabannya? Nah, kita coba ya jawab matriks A ditambah B. 1 ditambah 6, 7. 7 terdapat pada jawaban A, B, dan D. Berarti C tidak masuk pada jawabannya. Yang kedua yaitu 2 ditambah 8, yaitu 10. Berarti A tidak lagi masuk kepada pilihan jawabannya. Nah, jawabannya berarti antara B dengan D nih. Kira-kira apa ya? Selanjutnya 4 ditambah 4. 4 ditambah 4, 8. Maka
tidak mendapatkan hasil 8, maka jawabannya itu B. Wah, selamat, jawaban kamu benar. Nah, soal yang kedua, misalkan diberikan matriks sebagai berikut, yaitu S sama dengan 7, 5, 5, 3, 10, 4. Dan matriks T sama dengan 4, 1, 1, 2, 5, 3. Tentukanlah S ditambah T. Langsung saja ya, kita jawab. Misalkan C. Wah, salah. Jawabannya itu A. Benar, oke. Soal yang terakhir tentang pengurangan dua matriks. Misalkan diberikan matriks sebagai berikut, yaitu matriks X sama dengan 3, 7, 2, min 2, dan matriks Y sama dengan 6, 1, 4, min 3. Tentukanlah X dikurang Y. Nah, 3 dikurang 6 mendapatkan hasil min 3. Wah, sudah ketebak nih jawabannya. Antara A dengan C. Mari kita coba yang 2 dikurang 4, yaitu 2. Jawabannya apakah C? Wah, benar. Nah, itulah tadi pembahasan matriks dari saya. Kurang dan lebih mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.